Assalamualaikum everyone. Good morning. How are you today? Okay, before we start, we say basmalah together and then praying before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, increase me in knowledge. Hari ini kita belajar pada subtema 3 di pembelajaran 4 dan 5. Buka halaman 123. Poin ayo mengamati. Coba kalian amati gambar berikut. Kegiatan yang sedang dilakukan adalah kegiatan membersihkan lingkungan kelas dan lingkungan rumah. Dari kegiatan tersebut kita mendapatkan manfaatnya, friends, yaitu yang pertama mendapatkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan indah dipandang. Yang kedua mendapatkan udara yang sejuk. Agar selalu mendapatkan manfaat tersebut, kita harus membersihkannya secara rutin. Misalnya membersihkan lingkungan rumah itu diwajibkan 1 minggu sekali. Dan untuk membersihkan lingkungan kelas harus dilakukan setiap hari. Poin ayo belajar. Pada pelajaran sebelumnya, kamu sudah mengetahui bahwa setiap manusia memiliki kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Nah, menjaga kelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan, menanam pohon, dan membuang sampah di tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dilakukan di mana-mana, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal. Kelestarian lingkungan dapat terwujud jika setiap orang memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajibannya. Jadi friends, bagi kita nih dan semua orang dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan baik, menggunakan sumber daya alam dengan bijak, dan hidup selaras dengan alam, maka kelestarian lingkungan akan terjaga dengan baik dan manusia akan mendapat manfaatnya. Nah, kita sebagai manusia bukan hanya untuk mendapatkan hak, namun kewajibannya harus dilaksanakan. Lingkungan yang lestari sangat bermanfaat bagi manusia. Daya dukung lingkungan terhadap kehidupan akan semakin meningkat dan manusia terhindar dari bencana alam yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, sehingga berlangsung hidup manusia akan terjamin. Jadi kita harus melestarikan lingkungan atau kita harus menjaganya dengan sebaik-baiknya. Sikap dan perilaku yang mendukung tercapainya lingkungan yang lestari adalah sikap bertanggung jawab dan saling mengingatkan sesama manusia dalam melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan harus dikembangkan dalam kehidupan. Sikap persatuan dan kesatuan juga mendukung tercapainya tujuan dengan lebih mudah dan lebih cepat. Semua manusia harus bersatu dan bahu-membahu dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dengan bersatu dan bekerja sama, maka kelestarian lingkungan akan lebih mudah dijaga dan lebih terwujud. Contohnya dari kegiatan kerja bakti. Di kegiatan kerja bakti tersebut adanya saling tolong-menolong antar sesama manusia, sehingga terciptanya sikap persatuan dan kesatuan. Selanjutnya pembelajaran 5, buka halaman 130. Poin ayo belajar. Manusia membutuhkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia harus dilakukan dengan bijak. Pemanfaatan yang tidak bijak hanya menguntungkan manusia sementara saja, tetapi dalam jangka waktu panjang manusia akan rugi. Berikut beberapa contoh pemanfaatan alam yang benar. Yang pertama, melakukan pemanfaatan alam dengan hati-hati. Artinya, mengolah lahan untuk pertanian harus dilakukan dengan hati-hati. Misalnya, menggunakan pupuk organik dan pestisida organik yang tidak mencemari tanah. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam dengan efisien dan hemat.
Kita harus menggunakan sumber daya alam dengan efisien dan hemat, baik sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Meskipun dapat diperbarui, tetapi untuk mendapatkannya lagi tetap membutuhkan proses dan waktu. Misalnya, gunakan kertas dengan hemat dan efisien karena kertas dibuat dari batang pohon yang tumbuh dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam harus sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Contohnya, untuk menebang pohon di hutan harus memenuhi aturan yang berlaku dan mendapatkan surat izin dari pemerintah setempat, dan harus menggunakan sistem tebang pilih. Yang keempat, pengambilan sumber daya alam tidak merusak lingkungan. Artinya, dalam mengolah dan mengambil sumber daya alam tidak boleh merusak lingkungan. Misalnya, menangkap ikan di laut tidak menggunakan bom. Harusnya menggunakan jala agar habitat ikan di laut tetap hidup. Yang kelima, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak mencemari lingkungan. Artinya, dalam memanfaatkan sumber daya alam, hindari menggunakan bahan-bahan yang mencemari lingkungan. Misalnya, penambangan dengan menggunakan merkuri atau menggunakan bahan-bahan kimia. Itu sangat berbahaya dan beracun bagi makhluk hidup. Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti dengan upaya pelestarian alam. Berikut ini upaya melestarikan alam. Yang pertama, penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Hutan yang gundul harus ditanami pohon agar tidak terjadinya banjir. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Agar tetap lingkungan kita bersih, harus dibersihkan setiap hari. Contohnya membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, membuat teras sering pada pertanian di pegunungan. Yang keempat, membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. 5. Melakukan daur ulang. Artinya, ada beberapa sampah yang bisa diolah kembali, seperti sampah botol minum yang bisa dijadikan pot untuk tanaman. Okay, I think enough for today. Selesai, hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you children. Bye.